Salam aljabar buat kita semua. Baik, di sini kita akan membahas topik mengenai sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari yang berpotongan di titik pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah tali busur yang berpotongan di satu titik yang terletak pada keliling lingkaran. Untuk lebih jelasnya, kita dapat lihat pada gambar berikut. Di sini ada dua buah jari-jari, yaitu AO dan OB. Di mana jari-jari AO dan OB berpotongan di titik pusat, yaitu titik O. Sehingga sudut AOB adalah sudut pusat lingkaran. Kita misalkan di sini sudut AOB adalah X. Sedangkan sudut keliling adalah sudut antara tali busur AC dan tali busur BC. Di mana AC dan BC berpotongan di titik yang terletak pada keliling lingkaran. Sehingga sudut ACB bisa kita namakan sudut keliling. Kita misalkan Y. Dapat kita perhatikan bahwa OB menghadap pada busur AB dan ACB menghadap juga pada busur AB. Karena sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB menghadap pada busur yang sama, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa besarnya sudut AOB atau sudut pusat itu sama dengan 2 kali besar sudut keliling atau ACB. Baik, untuk lebih jelasnya kita dapat lihat pada soal berikut. Di sini ada soal untuk disuruh kita menentukan besar sudut AOC dan OAC serta OCA. Untuk mencari sudut AOC, kita dapat menarik sebuah sudut, yaitu AOC. Sehingga kita dapat melihat bahwa sudut AOC ini merupakan sudut pelurus, di mana jumlahnya adalah 180. Kalau di sini 180, maka di sini sudah diketahui bahwa sudut BOC itu 100. Maka di sini adalah 80. Maka sudut AOC itu sama dengan 80. Sekarang kita akan mencari besar sudut OAC. Untuk mencari besar sudut OAC, kita dapat perhatikan, berarti ini. Kita dapat perhatikan bahwa sudut OAC menghadap pada busur BOC. Sementara kita sudah mengetahui bahwa besar sudut BOC adalah 100. Jadi untuk mempermudahnya kita dapat menarik sudut BOC, kita tulis di luar. Sehingga besar sudut BOC itu 100 derajat. Maka sudut OAC itu sama dengan 50 derajat. Oke, kita akan mencari besar sudut OAC, sudah kita dapat, yaitu 50 derajat.
Sekarang kita akan mencari besar sudut OCA. Untuk mencari besar sudut OCA, kita dapat menarik OCA, berarti yang ini, maka ini merupakan sudut keliling di mana sudut pusatnya sebesar, kita tarik keliling ini. Untuk mencari sudut OCA, berarti di sini 100, sudah 100 derajat. Dari sini, dari BC ke B, sudah 100 derajat. Sedangkan sudut C ini merupakan pelurus. Maka ini sisanya, yaitu 180 derajat dikurang 100 derajat, yaitu 80 derajat. Sementara kita dapat perhatikan bahwa sudut titik A ke B garis AB itu merupakan sudut pelurus. Maka di sini jarak A ke C itu sama dengan, kita namakan di sini titik D ya. Maka dari A ke D itu sebesar 100 derajat. Karena di sini 100 derajat, maka sudut OCA itu sama dengan setengahnya. Nah, dapat kita lihat di sini OCA yaitu setengahnya. Maka sudut OCA itu sama dengan setengah dari 100 derajat ini, yaitu 50 derajat. Kita masuk pada soal berikutnya. Diketahui gambar berikut. Diketahui sudut PQO itu 15 derajat. Berarti PQO berarti ini 15 derajat. Dapat kita perhatikan bahwa sudut QPR menghadap pada busur QR. Sementara sudut QPR sudah kita ketahui yaitu 60 derajat. Yaitu sudut keliling. Maka sudut pusatnya adalah 2 kali dari 60 derajat ini, yaitu 120 derajat. Setelah kita ketahui sudut QPR 120 derajat, kita tarik dari garis lurus yang melalui titik Q. Kita namakan itu titik S. Dari Q ke R itu 120. Berarti karena sudut berpelurus adalah 180, maka sudut antara dari R ke S yaitu sisanya, yaitu 60 derajat. Dapat kita perhatikan bahwa sudut RQS itu menghadap pada busur RS. Karena sudah diketahui sudut pusatnya itu 60 derajat, maka sudut RQS itu pasti setengahnya, yaitu 30 derajat. Maka kita sudah dapat sudut PQR ini, yaitu sudut PQR
sama dengan sudut PQO ditambah sudut RQO. Sementara kita sudah ketahui bahwa sudut PQO itu 15 derajat. Kita tambah dengan sudut RQO, yaitu 30 derajat. Maka sudutnya adalah 45 derajat. Nih, baik, kita akan lanjut kepada soal berikutnya. Kita perhatikan gambar. Tentukan besar sudut BDC. Oke, kita ingin mencari sudut BDC. Menghadap pada busur BC. Jadi, jika diketahui besar sudut BC, pasti kita akan mendapatkan besar sudut keliling BDC. Dapat kita perhatikan pada gambar bahwa sudut BAC juga menghadap pada busur BC. Nah, di sini didapat 30 derajat sudut kelilingnya. Maka sudut pusat BC yaitu 60 derajat. Karena sudah kita dapat BC yaitu 60 derajat, maka ini juga merupakan sudut keliling pada busur BC. Maka ini kita dapat setengah dari 60, yaitu 30 derajat. Oke, maka kita dapat menulis besar sudut BDC itu sama dengan 30 derajat. Oke, kita akan mencari sudut ACD. Kita akan mencari sudut ACD, di mana sudut ACD yaitu sudut antara AC dan CD atau DC. Dapat kita perhatikan bahwa garis AC dan CD menghadap pada busur AD atau DA. Kita perhatikan bahwa garis AB dan BD juga menghadap pada busur AD. Sementara sudah kita ketahui bahwa sudut kelilingnya 50 derajat. Maka ini 2 kali sudut keliling, yaitu sebesar 100 derajat. Karena sudut antara A ke D itu 100 derajat atau sudut pusatnya, maka sudut ACD yaitu sudah menjadi sudut kelilingnya. Karena di sini 100 derajat, maka ini menjadi setengahnya, yaitu 50 derajat. Maka sudut ACD itu sama dengan
50 derajat. Maka sudut pusat sangat bergantung kepada sudut kelilingnya. Kita dapat perhatikan busurnya aja. Kita jadikan pusat. Oke, kita akan masuk kepada topik selanjutnya. Diketahui pada gambar, kita disuruh menentukan sudut LKM. LKM dan KML. Untuk mencarinya itu, terlebih dahulu kita dapat perhatikan pada gambar, yaitu sudut antara KL dan LM, maka yang jadi busurnya adalah KM. Di mana kita ketahui besar KM yaitu 180 derajat. Nah, kalau di sini 180 derajat, maka sudut L itu sebesar 90 derajat. Kita dapat perhatikan bahwa garis pada KL, LM, dan KM itu merupakan segitiga. Ya, karena ini merupakan segitiga, bahwa prinsip pada segitiga, jumlah sudut adalah 180 derajat. Di mana sudut segitiga ada 3. Maka sudut KLM ditambah sudut LKM ditambah sudut KML merupakan sudut-sudut segitiga yang jumlahnya sama dengan 180 derajat. Sudut KLM diketahui pada gambar yaitu 2x. 2x kita tambah sudut LKM itu 2x. Sementara KLM itu 90. Sudut KLM itu 90. Kita tambah dengan sudut LKM diketahui yaitu 2x ditambah sudut LKM KML yaitu 3x. Maka ini jumlahnya 180 derajat. 2x kita tambah dengan 3x itu 5x. Sementara 90-nya kita pindahkan ke ruas sebelah, maka di sini 5x itu kita dapat 90 derajat. 5x sama dengan 90 derajat. Maka x kita dapat 90 dibagi dengan 5 itu 18 derajat. Nilai x-nya kita dapat 18 derajat. Maka sudut LKM itu kan 2x. Berarti 2x itu 2 dikali x. Berarti x-nya kita dapat
18 derajat. 2 dikali 18 derajat, yaitu 36 derajat. Sedangkan sudut KML itu sama dengan KML itu sama dengan 3X. Berarti sama dengan 3 dikali 18, yaitu 54 derajat. Nih, kita masuk pada soal terakhir. Perhatikan sudut PQR, kita perhatikan pada gambar, ditambah sudut PSR, PQR, ditambah PSR, ditambah PTR, itu sama dengan 72 derajat. Kita dapat perhatikan bahwa PQR menghadap pada busur PR. Kita perhatikan lagi bahwa berarti ini setengahnya. Sedangkan sudut PSR, kita lihat PSR juga merupakan sudut keliling pada sudut pusat PR. Kita perhatikan juga lagi sudut PTR juga menghadap pada busur PR. Berarti dapat kita simpulkan bahwa sudut PQR itu besarnya sama dengan sudut PSR dan sama juga dengan sudut PTR. Jadi jika kita misalkan di sini X, berarti ini juga X. Dan sudut PTR juga X. Karena sama-sama merupakan sudut keliling, di mana sudut pusatnya adalah POR. Jadi, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sudut PQR ditambah sudut PSR ditambah sudut PTR itu sama dengan 72. Karena sudut PQR dan PSR serta PTR itu sama, kita misal merupakan sudut keliling, maka kita misalkan sudut PQR X, ini juga X, dan sudut PTR juga X, itu sama dengan 72 derajat. X ditambah 3X, maka ini jadi 3X sama dengan 72 derajat. Maka kita dapat X sama dengan 72 dibagi dengan 3, yaitu 24 derajat. Maka kita dapat menulis besar sudut PQR yaitu 24 derajat. Dan PSR juga 24 derajat. Serta sudut PTR juga 24
derajat. Karena PQR, PSR, dan PTR merupakan sudut keliling, maka besarnya sudut pusat itu sama dengan 2 kali dari kelilingnya, yaitu 48 derajat. Di mana sudut pusatnya adalah sudut POR. Sudut POR, maka kita dapat menyimpulkan sudut POR itu sama dengan 48 derajat. Mungkin ini saja yang kita dapat mengenai hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, bahwa sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling, sedangkan sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat. Sekian dan terima kasih. Salam belajar dan salam aljabar.